Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sinillah saya salam lebih ke hadir. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, terutama pada subuh hari ini, subuh yang penuh berkah. Kita masih mendapatkan karunia, masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Andai bukan karena nikmat ini, pasti kita tidak ada di tempat ini. Nikmat iman, nikmat Islam. Kedua nikmat inilah yang selalu menghimpun kita semua dalam kebaikan-kebaikan. Nikmat inilah yang senantiasa kita latih sampai Bapak Ibu sekalian pada satu titik, satu sama lain kita merasa semua bersaudara. Inilah dahsyatnya Islam, dahsyatnya iman. Kita merasa bersaudara. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang di antara kalian sampai melihat saudaranya. Ya, itu adalah saudara. Sampai melihat saudara seimannya, itu adalah saudara. Inilah keutamaan kita di dalam agama Islam. Siapapun yang Allah anggap sebagai hambanya, wajib kita anggap sebagai saudara. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Semoga kita semua yang ditetapkan beriman dan berislam pada saat ini, Allah pun takdirkan kita semuanya wafat dalam keadaan beriman. Salawat dan taslim selaku umatnya senantiasa kita kirimkan kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga tercurah kepada beliau keselamatan, kesejahteraan, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, kepada kita semua tanpa terkecuali yang berusaha bersungguh-sungguh menjadi pengikut setia, pengikut yang loyal akan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diamanahkan kepada saya untuk membawakan sebuah materi yang kesemua materi ini adalah materi yang kami anggap sangat berat dan penyampaiannya mesti berhati-hati. Kenapa? Karena ini menyangkut persoalan akidah.
Aqidatut tauhid. Inilah persoalan yang paling berat di dalam agama. Sampai Rasulullah menyampaikannya butuh waktu 13 tahun dari 23 tahun yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk mengembang risalah. Itu adalah persoalan aqidatut tauhid. Bagaimana yang terkait dengan keyakinan, terlebih-lebih jika yang kita akan bahas sekarang adalah persoalan qada dan persoalan qadar, persoalan takdir. Karena setiap orang memiliki, kita masih sering menemukan dan pasti itu banyak di tengah-tengah umat ini yang memiliki pemahaman menyimpang tentang takdir, dan itu sangat berbahaya. Sampai Ibnu Umar mengatakan bahwa orang yang memiliki penyimpangan pemahaman tentang takdir toto, bahwa laukana li ahadihim mislu ahadin zahaban summa anfaqhu ma qabbalahu Allahu hatta yu'mina bil qadar. Kalau orang memiliki penyimpangan dalam pemahaman tentang takdir, sekiranya mereka memiliki modal sebesar Jabal Uhud, gunung emas sebesar Jabal Uhud, kemudian dia sedekahkan semuanya untuk Allah, itu tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka memiliki pemahaman yang benar tentang takdir. Banyak yang kita temukan. Toto kutaria Dewi semengaji pura toto kutaria makoi macilaka toto kutaria mega baineku umpama. Ternyata perkataan-perkataan seperti ini, walaupun sebahagian orang menganggap ini basa-basi, tapi menurut Bapak Ibu sekalian para ulama kita adalah perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kama dari yang kadang makor toto kotor ya kebaini-baini. Artinya bahkan terkadang manusia melakukan kemaksiatan, yang disalahkan adalah takdir. Toto kotor ya boto minum toto kotor ya dengan keutama masiki. Manusia terkadang melakukan dosa, kemaksiatan, yang disalahkan adalah Allah dan takdirnya. Nah, inilah perlu Bapak Ibu sekalian kita memiliki pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang takdir yang benar. Masyiral muslimin, kita sudah sampaikan juga bahwa ada seorang sahabat Nabi yang namanya Ubadah bin Sabit. Dia berpesan kepada anaknya, kepada si buah hatinya. Dia membekali anaknya sejak dini pengetahuan tentang takdir. Beliau mengatakan bahwa ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai ananda, wahai buah hatiku, kamu tidak akan merasakan betapa nikmatnya iman di dunia ini. Jadi orang yang memiliki pemahaman benar tentang takdir, tentang toto, itu dia akan merasakan nikmatnya hidup dengan iman. Orang yang memiliki pemahaman benar tentang takdir, itu hidupnya tidak stres, karena dia memahami bahwa
di balik keinginan-keinginannya dibatasi oleh keinginan Allah, dan pasti keinginan Allah adalah yang terbaik, pasti yang paling bijaksana keinginan Allah. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman hidup di dunia ini demo menyamang sampai engkau mengetahui, memahami, meyakini annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Segala apa yang Allah takdirkan menjadi milikmu pasti tidak meleset. Kumakuan rupa paham ya kupurame matto ni napa tertentu kung Allah Ta'ala mancaji apuna nyata dena mungkin tak salah wa anna ma akhta'ak lam yakul yusibak, dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu bukan bagianmu, kamu tidak akan bisa mendapatkan. Karena saya, kata sahabat ini Ubadah bin Samit mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan kalam, dia mengatakan kepada kalam ini, uktub, tulis. Kalam ini mengatakan apa yang saya tulis. Kemudian Allah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumah sa'ah. Tulislah semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun. Apalagi tadi dibaca Bapak Ibu sekalian, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Apakah telah dipahami, diyakini, diketahui oleh manusia sebelum dia ada, sebelum namanya disebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum bumi ini diciptakan, 50.000 tahun, 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, Bapak Ibu sekalian, semua sudah tercatat data-datanya. Tadi saya masuk, mungkin juga Bapak seperti itu, masuk di masjid ini, tidak sampai pengetahuan saya masuk di urutan berapa di masjid ini, tapi Allah tahu. Ustaz masuk tadi itu urutan sekian, masuk setelah ini, dan setelah dia masuk lagi, Allah itu tahu. Itu semua sudah tercatat, ada semua. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu semua sudah ada di sana. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wahai ananda, wahai buah hatiku, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, mamma ta'ala ghairi hadha falaysa minni. Siapa yang wafat, meninggal tidak di atas pemahaman seperti ini, bukan umatku. Jadi kita semua duduk seperti ini, Pak, itu semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kita nanti masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau begitu, apakah kita menjalani hidup ini musayyar atau mukhayyar? Nanti kita akan masuk Bapak Ibu sekalian, apakah kita ini menjalani hidup diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, ataukah kita tinggal berpangku tangan, berserah sepenuhnya kepada takdir tanpa ada usaha dan doa? Apakah manusia itu hanya hidup
secara terpaksa. Ya, itu kita masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ma'asyiral muslimin, ini yang pertama dulu. Makanya jumhur ulama, walaupun ada sebahagian yang mengatakan bahwa bapak-bapak dan ibu sekalian, ada yang mengatakan tidak dikategorikan ke dalam rukun iman, tapi jumhur mengatakan bahwa percaya kepada takdir baik dan takdir buruk itu adalah merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Karena tidak semua yang kita percayai itu rukun. Nah, tidak, maksud saya Bapak Ibu sekalian, tidak semua yang kita percayai, Bapak Ibu sekalian, katakanlah kita percaya akan surga dan neraka, tapi itu tidak masuk dalam, tidak disebutkan secara spesifik bahwa itu adalah rukun iman. Tapi dia tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, hari akhirat. Maka di akhirat itu Bapak Ibu sekalian, ada kehidupan di alam kubur, ada mahsyar, ada hisab, ada sirat, ujungnya surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sudah ada penyimpangan sejak dulu tentang takdir ini. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, wafat, itu sudah mulai terjadi penyimpangan pemahaman tentang takdir. Penyimpangan ini terjadi di Basrah, di mana Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang murid daripada Al-Hasanul Basri, namanya Ma'bad Al-Juhanni, dari satu daerah namanya Juhainah. Ini Ma'bad ini santrinya, muridnya selalu duduk Bapak Ibu sekalian bersama Al-Hasanul Basri, tapi dia memiliki penyimpangan pemahaman tentang takdir. Seperti apa penyimpangannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian tentang takdir ini? Dia memiliki pemahaman bahwa Allah itu baru tahu setelah terjadinya peristiwa itu. Jadi pada ini dia penaisa maka deh angka pengajian, angka kajian oko Masjid Agung itu baru kita tahu setelah peristiwa ini, setelah kita jalani. Ini penyimpangannya. Mereka mengatakan Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pengetahuannya adalah unufun. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului, bukan pada zaman azali, bukan qadim, kidam. Bapak Ibu sekalian, Allah baru tahu setelah peristiwa itu. Ya panisang ipong Allah Ta'ala pura pi kejajian. Napai nasuruh catak makhluk catak. Artinya dia tidak mengakui, dia mengingkari Bapak Ibu sekalian bahwa segala sesuatu sudah tercatat sebelumnya. Nah, penyimpangan inilah Bapak Ibu sekalian di dalam persoalan takdir ini, inilah yang kemudian membuat Bapak Ibu sekalian Yahya bin Ya'mar dan Humaidah mereka ke Mekah melakukan ibadah umrah. Ada yang mengatakan melakukan ibadah haji dengan tujuan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mereka berharap semoga Allah mempertemukan saya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan ini bahaya. Munculnya orang-orang yang mengingkari takdir. Dina nama tepat maka dia angkaya satoto, yang kesemuanya itu hanya merupakan sebab dan akibat. Kalau kita penuhi sebabnya, pasti akibatnya akan seperti ini. Maka mana saya satoto, digaga ya satoto. Ya aku pasti makok. Kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata betul keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Apona pemelutas Sayyidina Umar. Anak-anak pemelutas Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar
Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, Bapak Ibu sekalian radhiyallahu taala anhuma. Fasadafahu dakhila al-Masjidil Haram falamma laqiyahu dhahaba wa jalasa ilaihi ahaduhuma yamini wa ahaduhuma yasar. Begitu dia bertemu Bapak Ibu sekalian, dia langsung menghadap kepada sahabat ini. Dia begitu dekat duduknya antara Ibnu Umar, satu yang duduk di bagian lutut depan lutut bagian kanan, satu yang bagian kiri. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Yahya memahami bahwa sayalah yang diamanahkan, sayalah yang di iya napa buang mak bicara apa si padul minta lena maka do iya nasur mak bicara Humaid. Yahya melihat bahwa saya yang diperintahkan, diamanahkan untuk menyampaikan. Napa mana nih Pak? Napisah maka do ku kampot tang kemakoy. Annahu qad dhahara nasum minal mubtadi'atun fil Basrah. Ini yang dia sampaikan. Dia sampaikan kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, sesungguhnya di Basrah telah terjadi penyimpangan merupakan bid'ah. Dia nasa bid'ah tonga-tongang ya Pak. Telah terjadi penyimpangan, telah terjadi bid'ah di Basrah. Seperti apa itu? Wahum yaqra'unal Qur'an wa yahfadunahu wa yujawwidunahu li'i'tinaihim bi. Mereka melakukan penyimpangan yang besar padahal sehari-harinya yaqra'unal Qur'an. Tali Quran minagarusu na baca ya kuirite galak pada mengaji. Wa yujawwidunahu, dia berusaha membaca Al-Quran dengan ilmu-ilmu tajwid, kanjak patapuna, kanjak palampe-lampena ya. Li'tinaihim bihi, begitu besar perhatiannya terhadap Al-Quran. Wa yatakaffaruna ay yatatabba'una al-ilma wa yatlubunahu, dia menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Wa yabahatsuna nasra, dan seterusnya. Artinya batena palatui makada angka tahu oko kampot takui ritai pak kasiwenna sampajanna, tapi angka makalaleya masalai pahan. Dia mengatakan wa dzakara sya'nuhum fi wa dzakara min sya'nihim fi nafyil qadari wal ibtida'i fil aqaid. Mereka memiliki pemahaman yang menyimpang bahwa manusia hidup di dunia ini tidak ada yang namanya takdir. Wa annal amra unufun, bahwa segala sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada catatan, data-data yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi pahami Pak, ternyata kido-kido, tapi agak-agak angka marilalam maka cukup kuatina digaga tomite. Dia tidak memahami segala apapun yang terjadi. Wala ya'zubu ar-rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, walaupun sebesar biji zarrah, ataukah lebih kecil atau lebih besar, atau yang ada di langit dan di bumi, illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dia mengingkari itu. Mau yang kecil-kecil ini Pak, yang kekama-kama ya loh, ini semua tercatat ini. Kalimat tengah nggak bicara ustaznya ke kapal waigo lepur tabulung ke kama-kama nah. Itu ada Pak. Wala asgar min dzalik, bahkan yang lebih kecil dari ini. Wala asgar, bahkan yang lebih besar. Itu Pak, ada burung di tengah masjid ini. Itu semua ada Pak. Kalau kita sudah memiliki pemahaman, keyakinan seperti itu, enak, nikmat dunia ini. Tidak usah kita melihat orang yang ada di sekitar kita itu kita merasa terganggu keberadaannya. Tidak usah.
Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, wa annal amra unufun ay musta'nifun la yasbiqu bihi qadarun wala ilmu minallahi wa inna ma ya'lamuhu ba'da wuqu'ihi. Allah baru tahu setelah terjadi. Artinya mereka tidak mengakui bahwa ilmu Allah itu adalah azali. Ya, sangat azali, ada tapi tidak didahului, pernah tidak ada. Kalau kita ini ada, saya sebelum 1970 saya belum ada. Tapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu Bapak Ibu sekalian tidak diawali dengan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Nah, ternyata ini masalah Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan satu hadis lagi Bapak Ibu sekalian, ini juga pernah menjadi pertanyaan dari sahabat Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali telah ditentukan tempatnya di surga atau neraka. Ya Allah, ternyata ini kita Bapak Ibu sekalian sudah ketahuan, sudah ditentukan apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka. Tentu pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian, ungkapan seperti ini kita penasaran. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali tempatnya sudah siap, apakah tempatnya di surga atau neraka. Maka para sahabat, ya Rasulullah, kalau demikian ya Rasulullah, kalau setiap orang ini sudah tentu tempatnya di surga dan sudah tentu tempatnya di neraka, afala nada'ul amala wa nattakilu ala ma kutib. Tidakkah kalau memang seperti itu, kita tinggalkan saja beramal dan kita pasrahkan saja apa yang sudah Allah tentukan. Kumaki itu pe anjana tu makamala nama samatu. Kita tinggalkan amal dan kita serahkan saja apa yang sudah tertulis. Lamu tu pe ko batewe ko purang kami matoni taroki, lamu pe ko batewe detona na yule. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Bapak Ibu sekalian, la, tidak demikian. Memang setiap orang sudah ditentukan apakah tempatnya di surga atau di neraka, tapi Rasulullah mengatakan i'malu, berusahalah kalian. Maksudnya ini adalah rahasia. Karena ini rahasia Bapak Ibu sekalian, maka manusia harus bersungguh-sungguh sampai menemukan takdirnya. Takdir itu bukan Bapak Ibu sekalian kita berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa, menunggu takdir itu datang. Tapi justru karena takdir ini adalah rahasia Allah, maka manusia harus bersungguh-sungguh dengan takdir ini sampai menemukan takdirnya. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma ahlu sa'adah fayuyassiruna li amali ahli sa'adah, wa amma ahlu syaqawa fayuyassiruna li amali ahli syaqawa. Setiap Bapak Ibu sekalian, takdir yang Allah tentukan bagi penghuni surga, Allah akan mudahkan kepada penghuni surga dengan amal-amal yang menjadikannya penghuni surga. Maksudnya ya kong katau purai pakar tentu ni mah kedai penduduk na suruh ganye, maka orang ini selalu akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga. Magampa mo tasak dinangi lo masih gini. Iya kumawa tamo pi. Karena Allah akan mudahkan para penghuni surga untuk menemukan kemudahan beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Iya kumagampa mui tapi gau zaman-zamanna. Tahu zaman-zamanna amala-amalana
tamai surga, insyaallah kita akaran nuki. Tapi kumawatang kita pigau, atau bahkan Bapak Ibu sekalian, kita malah mudah melakukan amalan-amalan yang menjadikan seseorang menjadi penghuni neraka, magampala dak mani aman ni ko boto ide na nami tao. Magampang masogo ang kana na kinay magampat tapadui je tapasogo sogo. Inilah maksud Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian, bahwa fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalau takdir si A penghuni surga, Allah mudahkan baginya beramal amalan penghuni surga. Kalau si fulan penghuni neraka, Allah mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra." Itu ada orang yang selalu mudah menemukan kemudahan. Ada juga orang yang selalu mudah menemukan kesulitan. Maka Allah berfirman, "Faman a'ta," barang siapa yang suka berderma, barang siapa yang suka memberi, dilandasi dengan ketakwaan, wa saddaqa bil husna, dia memberi dilandasi karena ketakwaan dan meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih baik, yakum kayirtapunai pasuni yasirhil yusra. Allah mudahkan kepada kita untuk beramal amalan-amalan penghuni surga. Itu Umar Pak pernah mengatakan sambil tawaf, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Ibnu Umar pernah berdoa, "Ya Allah, sekiranya Engkau tetapkan hamba sebagai penghuni neraka." Ini Pak sambil tawaf, menangis sambil tawaf. "Ya Allah, sekiranya Engkau sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz saya ini termasuk di antara penghuni neraka, orang yang binasa dan celaka, maka saya memohon di hadapan Ka'bahmu, hapuskan itu, gantikan menjadi penghuni surga." Apa melini itu tapak, maka ada ya rupi ya sang etoto. Takdir itu Pak nanti akan terbagi dua. Ada takdir yang mesti kita jalani, tidak boleh kita menghindar. Kita diciptakan sebagai laki-laki, terima itu sudah takdirnya. Jangan berusaha menjadi perempuan, dilaknat Allah. Saya sudah ditakdirkan sebagai laki-laki, kita semua ibu-ibu sudah ditakdirkan sebagai perempuan. Itu sudah tercatat, tidak usah dipermainkan itu. Saya dilahirkan dari orang tua bernama si fulan, ibu saya namanya fulana, kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita keluar. Kita menyerong gagero, dene yulepin rajero. Matahari sudah mulai sebentar lagi akan terbit. Sudah sunnatullah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, planet-planet, bumi, bintang, matahari, bulan, semua berjalan sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu. Itu tidak ada campur tangan manusia. Tapi bagaimana dengan sholat subuh tadi Pak? Kita diberikan kebebasan memilih. Tadi banyak orang yang bangun, tapi dia dikasih pilihan mau sholat subuh di masjid ataukah di mana. Ada yang sudah bangun dikasih pilihan mau sholat subuh atau tidak mau sholat subuh. Oh, hidup ini Bapak Ibu sekalian, di satu sisi kita mesti jalani Bapak Ibu sekalian, tapi ada sisi lain manusia diberikan pilihan untuk menentukan, memilih takdirnya sendiri. Inilah yang akan kita lebih perdalam nanti Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pertemuan lanjutan di bulan yang akan datang. Saya kira seperti ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya kesungguhan mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Taimiyah bahwa fakullama innama kana kamalul insan innama bil ilmi nafi wal amalus salih. Kalau seseorang ingin hidupnya berkualitas, untuk mencapai kualitas yang sempurna,
bukan kesempurnaan Allah, tapi kesempurnaan manusia itu ketika dia menggali potensi dirinya dengan cara mempelajari, mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Jadi kumelo kita 5DC, kita mesti semakin berkualitas Bapak Ibu sekalian, mengisi diri dengan ilmu yang nafi', ilmu yang bisa mengantar kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi semoga Allah panjangkan umur kita semuanya, memberikan kepada kita, ya, berikan kepada kita kesungguhan, kekuatan untuk senantiasa istiqamah menjadi pengikut setia Nabiullah Muhammad SAW. Saya kira untuk sementara seperti itu. Mungkin ada satu atau dua jemaah yang ingin perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi dijelaskan bahwa 50.000 tahun sebelumnya kita punya skenario kehidupan ini sudah tercatat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bawa ke sedikit masalah pemilihan yang sekarang sudah sangat hangat-hangatnya mendekati pemilu. 3 pasang calon presiden dan wakil presiden sekarang ini sudah ditakdirkan menjadi calon. Baru ditakdirkan menjadi calon. Yang ditunggu mereka adalah takdir untuk menjadi terpilih menjadi presiden atau wakil presiden. Pertanyaan saya Pak Tas, apakah takdir menjadi presiden ini sudah ditentukan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kata nanti sesudah pemilihan berdasarkan hasil usaha mereka? Karena sekarang masih ada waktu beberapa hari lagi untuk berusaha bagaimana mencapai atau bagaimana supaya mereka bisa terpilih dengan segala macam cara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sesuai dengan apalagi sekarang lagi semarak ya. Ada ratusan di Pinrang yang ingin menduduki hanya sekian puluh kursi sebagai wakil rakyat. Di Pinrang saja banyak. Ya, begitu juga nanti pemilihan bupati, ada beberapa calon yang mungkin ada di Pinrang, di beberapa daerah. Tingkat provinsi juga seperti itu. Siapa yang jadi gubernur, siapa yang duduk sebagai wakil rakyat tingkat provinsi, dan seterusnya sampai tingkat presiden. Sekarang ada 3 pilihan, ada 01, 02, dan 03. Apakah semua ini Bapak Ibu sekalian apakah semua ini sudah termaktub di Lauhil Mahfuz? Jadi pada pembahasan berikutnya Bapak Ibu sekalian nanti untuk bisa memiliki pemahaman yang benar tentang takdir, mesti kita memiliki pemahaman dasar 4 poin besar yang mesti kita yakini. Di dina cuma ke bawah toto. Nomor sidi al-imanu bi anna Allah ta'ala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan minal adal. Ia pernah cocok batena tema pahang ya sang itu nomor sidi na reko na pahang makade bahwa Allah mengetahui sekecil-kecilnya sedetail apapun secara terperinci dan cermat sejak zaman azali. Artinya Allah itu sudah tahu siapa nanti yang akan jadi presiden Bapak Ibu sekalian untuk kita, dan dia tahu mereka jadi presiden dengan cara-cara seperti apa, itu Allah sudah tahu. Itu semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Yang kedua Bapak Ibu, bi anna Allah kataba dzalika fil Lauhil Mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah, 50.000 tahun itu sebelum. Ya, ini yang berulang. Yang ketiga al-imanu bi masyiatillahi nafidha wa qudratihi syamilah.
Semua apa yang ada di sana Bapak Ibu sekalian itu nafidah, ya sangi nafidah. Semua yang terjadi di sana persis waktunya Bapak Ibu sekalian, jumlahnya, kadarnya yang tertulis di sana nanti akan terlaksana Bapak Ibu sekalian. Akan terwujud, bukan cuma terwujud tapi terwujud dengan syamilah, dengan sempurna, persis seperti apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Cuma maka daki aku maki tu pale aja na tu pena makur aja de sapa-sapa aku suara aku raga kisah, karena ini adalah rahasia. Makanya tadi dikatakan karena ini adalah rahasia Allah, maka setiap manusia Bapak Ibu sekalian harus berusaha semaksimal mungkin sampai menemukan takdirnya. Tu makuraga gangkai runtuk na totota. Jangan berpangku tangan tidur Bapak Ibu sekalian maka dai ya kupura toto kuaha ya. Tidak begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ya kupura toto kuasa makanya baca aku makanya agur kisah jodoh. Dan Bapak Ibu sekalian alima dubi anda jumkan makhlukatun, semua yang ada di bumi ini adalah nanti kita akan perjelas Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu bahwa apakah itu semua sudah ya, itu tadi la ya'zubu, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Sebelum terjadi Allah sudah tahu dan semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Saya kira seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Ustaz. Takdir itu sudah ketentuan Allah. Tapi kalau orang mencapai sesuatu tapi dengan cara yang tidak benar, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Artinya sudah ditakdirkan misalnya jadi presiden atau wakil presiden, tapi dengan cara-cara yang tidak benar. Itu satu. Yang kedua, kadangkala juga takdir ada orang yang diberikan mimpi, ya, diberikan mimpi bahwa suatu ketika nanti dia seperti ini. Ya, ini kaitannya dengan takdir itu rahasia ilahi. Tapi dia sudah tahu, ya, dia sudah tahu bahwa ke depan nanti seperti ini kejadiannya. Artinya bahwa manusia itu sudah tahu bahwa tahun sekian dengan banyaknya contoh ini kayak seperti peramal-peramal ini Pak Ustaz. Dia sudah bilang tahun sekian akan terjadi seperti ini, tahun ini sekian. Berarti ada kemampuan yang diberikan Allah kepada hambanya sehingga dia bisa menafsirkan bahwa tahun sekian nanti akan terjadi seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji, bahwa bagaimana nanti jika apakah Allah sudah tahu apakah Allah sudah tahu bahwa di tahun 2024 ini nama presiden kita adalah pasangan nomor sekian atas nama ini dan ini. Itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Terus bagaimana Bapak Ibu sekalian jika dia mendapatkannya dengan cara-cara, katakanlah kalau bahasa Indonesia tidak demokratis, atau Bapak Ibu sekalian melanggar aturan-aturan, katakanlah Bapak-bapak dan Ibu sekalian ada unsur-unsur money politik atau dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, memang ini pilihan Pak, ini pilihan, hidup itu pilihan. Wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhir. Manusia itu selalu terbagi dua. Ada yang ingin di dalam bertindak menginginkan dunia belaka, ada yang menginginkan, artinya manusia itu yang menentukan takdirnya. Kitalah yang akan menentukan Bapak Ibu sekalian. Suara kita nanti akan menjadi penentu, akan dihitung Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita menginginkan siapa, maka kita mesti berikhtiar. Ya kung kata puji, kita mesti ikhtiarkan. Ya kung kata puji, kita mesti doakan. Ya kung kata puji, kita jangan berpangku tangan, karena baiknya seseorang itu adalah berusaha memperbaiki diri sendiri kemudian memperbaiki orang lain. Ya kung kata puji,
Ya kongkang tapo je maka dia ya wacin itu dange betul-betul memberikan manfaat. Saya tidak khawatir lagi. Saya menganggap bahwa dia memiliki kemampuan untuk itu. Maka jangan hanya diam. Iya ko ya iya puji mako tali bisa masih gitu tali ma peringat rekam jejaknya ada angka pengalaman itu Pak. Yang hak itu yang benar itu Bapak Ibu sekalian jangan didiamkan. Coba kalau kita ingin mendalami surah Al-Asr Bapak Ibu, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Dua Pak, berilmu dan beramal soleh itu memperbaiki diri. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kebaikan-kebaikan ini kita transfer, pindahkan ke orang lain dengan cara berwasiat kepada yang benar. Jadi kok kedosa lain ala ya. Jadi paminkum apa? Paminkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dan seterusnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tadi pertanyaan selanjutnya yang kedua, ini peramal-peramal Pak. Ini ada Bapak Ibu sekalian catatan ya. Bagaimana kita seharusnya Bapak Ibu sekalian berbicara masalah takdir, karena ini adalah masalah rahasia. Takdir itu rahasia. Malaikat yang paling dekat dengan Allah tidak tahu rahasia ini. Tiba-tiba ada orang yang mengaku tahu rahasia. Malakul Muqarrab, malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak ulama-ulama kita yang mentahdir untuk lebih berhati-hati ketika kita berbicara masalah takdir. Karena ini adalah rahasia. Apakah kita tahu berapa kendaraan roda 2 yang akan lewat untuk hari ini saja di depan masjid kita ini? Allah tahu semua. Deki gang mulai Malaysia bilang siaga berapa roda 4 berapa pejalan kaki, siapa yang keluar nanti di sini, siapa yang keluar lewat sana, siapa yang pintu depan. Kita nanti semua pulang ke rumah masing-masing lewat lorong-lorong mana. Itu sudah terekam sebelum terjadi. Ya putih ini, ia patut purapi kejadian napang kerakamannya. Tapi Allah itu sudah ada rekaman di sana sebelum itu terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan, taruhlah Bapak Ibu sekalian, walaupun manusia terkadang apa yang dia ramalkan betul itu terjadi, akan tetapi ilmu mereka tidaklah sedetil. Paling dia tahu satu titik, tapi jutaan-jutaan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian, atau kita semuanya Bapak Ibu sekalian, apa yang rahasia Allah untuk kita hari ini Pak? Kita belum tahu. Ya, saya kira seperti itu, bahwa berbicara masalah takdir sekali lagi saya katakan malaikat pun tidak tahu rahasia ini. Kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan saya orang pintar nalawite makutana, ai salah paham itu. Hati-hati kita. Wamang tadi sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak memiliki pemahaman di atas pemahaman tadi, falaisa minni, bukan umatku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya firasat itu ada. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah terhadap firasatnya orang-orang yang beriman. Orang beriman itu Pak kadang diberikan firasat, bukan ramalan, tapi itu adalah firasat orang-orang yang beriman atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman itu Pak namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati terhadap orang-orang beriman itu punya firasat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan beramal, bukan meramal, bukan. Saya kira seperti ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sudah jam 6 lewat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wa li 'azimi sultanik.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.